Bang Roy. Saya manggil Bang Roy atau Mas Roy ini? Mas Roy. Ya kalau di Solo Mas, kalau di Betawi Bang. Ada Bang kaya ini. Ya jadi kami dari GMJ sengaja bikin tagline itu Ramadan bulan perjuangan. Dan memang kita pilih pembicaranya mana yang cocok di sini. Karena saya lihat di sini salah satu yang masih tetap berjuang di sini, ini Bang Roy. Iya, Ini betul, luar biasa. betul banget. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah kan. Nah jadi kita tema itu hari kita gaungkan terus. Jangan sampai nanti ada kesan Ramadan bulan leha-leha, Ramadan bulan istirahat. Enggak. Nah tadi apa yang saya sampaikan ditambahkan lagi Ustaz Agus, Rasulullah saja itu berjuang di bulan Ramadan. Itu perang Badar. Nah, sebenarnya nama awalnya bukan Gerakan Muslim Jakarta, Gubernur Muslim untuk Jakarta. Nah, jadi ini yang membuat adalah MTJB, Majelis Tinggi Jakarta Bersyariah. Ketuanya Habib Rizik Syihab. Nah, di situ ada beberapa ulama, ada Arifin Ilham, ada UBN, Ustaz Nasir, banyak di situ Ustaz. Nah, itu karena situasi Jakarta waktu itu lagi butuh perjuangan gitu Bang Roy. Butuh perjuangan dan kita berjuang akhirnya MTJB membentuk GMJ, Gubernur Muslim untuk Jakarta. Nah, jadi kami berjuang dari awal nih, dari tahun 2015. 2012 kita memanage perjuangan karena perjuangan waktu itu memang harus sistematis. Karena musuhnya waktu itu udah punya duit banyak banget, kemudian poskonya di istana. Nah, akhirnya kita bergerak waktu itu. Ya alhamdulillah dengan izin Allah kita menang. Nah karena segala sesuatu sekali dengan izin Allah. Yang kita doain hari ini hadirnya Bang Roy, insya Allah Allah akan menangkan. Amin. Nah jadi GMG seperti itu Bang Roy, hari ini kita sudah 4 tahun dan akan menangkan perjuangannya. Takbir. Baik langsung saja dari. Alhamdulillah saya bisa sampai di tempat yang sangat membahagiakan ini, ibu-ibu dan bapak-bapak majelis majelis sebelum buka puasa bersama Sayyidul Bait kita Buya Dr. Fikri Bareno yang memilih tempat dan juga sudah menyediakan fasilitas yang sangat baik. Tadi sudah dibuka juga oleh Ustadz Nam ya, Ustadz Namrudin, dan juga barusan alhamdulillah Bapak dan Ibu sudah mendengar penjelasan atau mungkin prakata dari Ustadz juga Pak Agus Yunanto ya. Alhamdulillah juga saya mungkin harus mengkoreksi sedikit Bapak dan Ibu. Kalau lihat nama saya terlalu berat pakai nama itu. Di situ ditulis Karante Haji Rasulullah. Saya belum haji. Doa. Amin. Amin. Haji kecil sudah, tapi kalau haji beneran belum ya gitu. Amin. Ntar ada yang protes ntar ya toh. Itu hajinya nggak ada sertifikatnya. Hajinya palsu. Ijazahnya palsu. Repot. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf kalau sedikit ada keterlambatan tadi saya disowan ke sini, saya hadir ke sini ya Pak Sayyidul Bait. Karena barusan juga kami tadi bersama-sama mendoakan di rumah Duta Besar Iran untuk Indonesia di Menteng. Jadi kita menyampaikan doa dan juga simpati kita atas wafatnya pemimpin spiritual Iran Pak Ali Khomeini. Dan juga tadi ada banyak pertanyaan, saya singkat aja jawab tadi. Sebenarnya diinginkan oleh kita dalam masa-masa perjuangan ini adalah ketegasan juga, ketegasan dari pemimpin kita. Sekedar mengucapkan bela sungkawa saja kok tidak? Iya. Ya. Berat banget. Padahal kan harusnya nggak apa-apa, Iya. bersimpati saja. Iya. Dan kenapa? Bapak dan Ibu yang saya hormati, insya Allah diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang akan terjadi ini tidak hanya dialami nanti oleh Iran, tidak hanya dialami oleh kaum muslimin yang ada di sana, tapi oleh seluruh dunia, termasuk juga Indonesia. Indonesia jelas akan terdampak. Setidaknya ibu dan bapak nanti akan mengalami bagaimana sulitnya mencari bahan bakar minyak dengan ditutupnya Selat Hormuz.
dengan kemudian dilakukannya blokade terhadap peredaran minyak. Ya. Dan kemarin Menteri kita sudah mengatakan kalau persediaan bahan bakar kita hanya cukup kita itu apa yang dilakukan Ibu dan Bapak? Nimbun, beli banyak-banyak, beli sebanyak-banyak. Nah itu pasti akan cepat sekali, mungkin nggak sampai 10 hari, dan itu akibatnya nanti akan sangat fatal. Jadi saya tadi juga menyampaikan ketika ditanya media, itu harus berjuang setidak-tidaknya mengingatkan pemimpin Republik ini, mengingatkan Bapak Presiden, karena kemarin beliau pun sudah diingatkan oleh senior-seniornya, oleh mantan Presiden, oleh Pak SBY, oleh Pak Wakil Presiden juga, Pak JK, Pak Budiono, ya, bahwa apa? Pertimbangkanlah kembali keikutsertaan Indonesia dalam BOP, dalam Board of Peace itu. Karena itu jelas-jelas pasti akan dianggap kita memihak, dan pasti memihak. Yang kedua adalah soal pasukan. Biasanya Indonesia mengirim pasukan itu pasukan perdamaian, bukan pasukan untuk ikut terjun dalam perang itu. Gitu loh. Nah, jadi kalau itu disebut sebagai perjuangan, bukan itu perjuangan kita. Perjuangan kita itu menegakkan perdamaian, menegakkan kedamaian di bumi ini. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Agus, ya juga oleh Ustadz Nam tadi betul sekali. Jadi memang